Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pekan ketiga, sesi pertama ini kita akan membahas terkait kombinasi pembebanan yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil gaya-gaya dalam saat mendesain elemen-elemen struktur kita. Nah, di SNI sendiri, 1726-2019, itu ada beberapa kombinasi pembebanan ya, untuk pembebanan dasar yang ultimate. Nah, ini mungkin kita pakai yang nomor 1 sama 2 aja, karena kita di tugas besar ini hanya mempertimbangkan beban mati dan beban hidup ya, nggak ada beban hujan, beban angin ya. Nah, kita juga mempertimbangkan beban gempa, yaitu kombinasi 6 dan 7. Nah, kita mungkin terlebih dahulu kita buat list dari kombinasinya ini. Cuma sebelum itu, di sini untuk kombinasi 6, untuk kombinasi 1 sama 2 kan udah dasar ya, biasa ya, 1,4D dan 1,2D plus 1,6L. Ya, karena di sini nggak ada beban hujan, jadi sampai sini aja. Nah, sedangkan untuk kombinasi 6 dan 7 ini ada mempertimbangkan beban gempa, yaitu beban gempa vertikal dan beban gempa horizontal. Nah, apa ini beban gempa vertikal? Jadi kalau kita lihat persamaan beban gempa vertikal itu adalah, sebentar ya, kita coba cari dulu. Nah, ini ya, jadi beban seismik vertikal atau EV itu adalah 0,2 SDS kali D, di mana dia adalah pengaruh beban mati. Berarti EV ini atau gempa vertikal ini kita bisa nyatakan dalam bentuk variabel D atau variabel beban mati. Di mana SDS-nya sendiri kan kita sudah sempat hitung ya di waktu perhitungan beban gempa. Jadi untuk EV clear masalah EV. Kemudian untuk EH atau gempa horizontal, EH, ini di atasnya ada, itu adalah rho atau faktor redundansi yang kemarin kita sudah sempat hitung satu ya di perhitungan kita. Kemudian itu dikalikan dengan gempa horizontalnya. Nah, adalah pengaruh gaya seismik horizontal, QE ya, QE. Nah, di mana QE ini juga terbagi menjadi dua, yaitu adalah gempa arah X dan gempa arah Y. Nah, jadi ada dua arah ortogonal yang harus kita pertimbangkan. Nah, dua arah ortogonal itu harus kita cermati ya pembagiannya. Kita cari dulu ya sebentar. Nah, ini ya, jadi untuk arah ortogonal itu, jadi arah X sama arah Y itu tidak perlu dipertimbangkan dua-duanya 100%. Jadi misalnya kalau kita ingin melihat perilaku dalam arah X, maka yang arah X itu kita 100% kan, atau gaya gempanya tidak kita reduksi gitu ya. Sedangkan yang arah Y-nya kita sertakan juga, tapi kita reduksi sampai sebesar 30%. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di model kita itu harus menyertakan torsi tak terduga. Ini kalau kita lihat di pasal SNI ini ada nih. Sebentar. Nah, ini. Jadi, jika gaya gempa diterapkan secara serentak ya, sesuai tadi kita yang 100% arah X dan 30% arah Y, kalau X-nya yang dominan yang ingin kita tinjau, maka perpindahan pusat massa 5% yang akibat torsi tak terduga itu tidak perlu diterapkan dalam kedua arahnya, tetapi harus diterapkan dalam arah yang menghasilkan pengaruh yang lebih besar. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita coba ilustrasikan ya, kita sketch ya. Oke, jadi kita coba uraikan dari persamaan yang kombinasi 6 dulu tadi ya. Karena kombinasi 1 sama 2 itu sudah jelas, sudah umum kita gunakan. Sekarang kita coba lihat yang kombinasi 6 tadi, itu ada persamaan yang mempertimbangkan beban gempa. Nah, ini ya, 1,2D. Jadi untuk kombinasi 6 ya. Ini khusus kombinasi 6 dan dicampur dulu. Jadi kita punya 1,2D ditambah EV ya, gempa vertikal tambah EH ditambah 1 kali beban hidup atau L. Nah, EV ini kalau kita uraikan, ini kan menjadi tadi di persamaannya 0,2 SDS kali D ya. Nah, sedangkan EH ini itu terbagi dua, yaitu ada EX dan ada EY.
Nah, jadi kalau kita tulis ulang, persamaan ini akan menjadi seperti ini. 1,2D ditambah 0,2 SDS. Sorry. D-nya di luar ya. 1,2 ditambah 0,2 SDS. Dikali D ya. Nah, D-nya di luar, ditambah EV-nya kan sudah berubah bentuk jadi ini ya. Berarti ditambah EX, ditambah EY, ditambah beban hidup. Nah, jangan lupa, tadi ada persyaratan kalau kita mempertimbangkan dua arah ortogonal, itu tidak perlu dua-duanya 100%. Jadi yang salah satunya, misalkan ini yang X dominan ya, maka yang X aja, yang EX aja yang 100%, sedangkan yang EY-nya itu harus kita reduksi menjadi 30% atau 0,3 gitu. Nah, terus yang persyaratan tadi, yang paling terakhir kita bahas, itu ada tentang pengaruh torsi tak terduga. Nah, disyaratkan kan torsi tak terduga itu nah ini torsi tak terduga itu yang 5% itu hanya diterapkan di arah yang menghasilkan pengaruh yang lebih besar atau dominan. Berarti untuk persamaan ini kita menyertakan torsi tak terduganya di EX ya, karena kan X dominan ya. X dominan. Buktinya apa X dominan? Ya ini 100% EX, sedangkan yang EY-nya 30%. Berarti EX-nya itu kita tambahkan torsi tak terduga. Mungkin kita tulisnya jadi kayak gini sebentar. EX plus torsi tak terduga atau TT ya. Nah, ini di kecil ya di bawah. Nah, ini teman-teman perlu cermati, ini EX ditambah torsi tak terduga. Ini maksudnya torsi tak terduganya arahnya positif ya. Ini kita pecah lagi menjadi EX minus torsi tak terduga. Jadi untuk X dominan itu ada dua. Ada yang torsi tak terduga positif, ada juga torsi tak terduga negatif. Nah, ini kita pecah lagi. Gimana pecahnya? Ininya dimainkan plus minus. Jadi untuk kasus pertama misal plus plus, kasus kedua plus minus, kasus ketiga minus plus, kasus keempat minus minus. Baru untuk satu torsi tak terduga positif. Nanti yang torsi tak terduga negatif gitu juga. Nanti yang arah Y dominan gitu juga. Sampai akhirnya nanti kita dapat itu 34 ya, 34 persamaan. Termasuk yang kombinasi 7. Kombinasi 7 itu kan hanya beda di ininya aja ya persamaannya, tapi caranya sama. Gitu. Nah, SDS-nya kan kita punya ya angkanya, jadi bisa kita hitung. Nah, singkatnya kita dapat jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya dapatnya. Ini tadi yang tak contohin ada 1,35 ini dari 1,2 plus 0,2 SDS ya. Ini udah kita coba hitung. Ini 1,2 plus 0,2 SDS. Ini untuk yang kombinasi 7-nya ini. Nah, itu dapat seperti ini. Ya, jadi mudah saja, hanya teliti dalam menentukan plus minusnya. Jadi kita punya X dominan, TT ini torsi tak terduga ya, positif, negatif, terus ada Y dominan yang positif, yang negatif, dan ini untuk yang combo 7. Jadi memang banyak, tapi ini sebenarnya mudah saja. Nah, kombinasi pembebanan yang sudah kita bikin ini kita input di dalam model VITEPS kita, di dalam load combination. Tapi sebelum kita input load combination-nya, kita bikin load case-nya dulu yang belum ada di sini. Nah, apa aja yang belum ada? Ini DET sudah ada ya, ada beban DET, ada SIDL. Ini jadi satu ya, kalau DET sama SIDL itu jadi satu di D ini. Nah, L juga sudah ada di load pattern kita, beban hidup. Yang belum ada mungkin yang EX plus torsi tak terduga, EX minus torsi tak terduga, EY plus torsi tak terduga, EY minus torsi tak terduga, sama yang sendiri yang tanpa torsi tak terduga, EY dan EX-nya. Gitu. Nah, terus 0,3-nya di mana? Nanti kita mainin di faktor skala aja. Gitu ya. Nah, kita balik ke ITEPS, kita bikin yang belum ada tadi di load case. Nah, misal kita mau bikin EX plus torsi tak terduga. Nah, kita kan mau desain rencana pakai spektrum respons ragam ya. Berarti EX MRSA yang scale yang sudah diskalakan ini kita add copy. Kita bikin baru dengan cara add copy.
kita ganti aja namanya sesuai yang kita udah bikin tadi, EX plus TT ya. Ini kita cek di diafragma eccentricity-nya plus 5%. Udah oke, terus oke lagi. Nah, EX plus TT ini kita add copy aja, dan kita ganti jadi EX minus TT. Nah, bedanya ini di eksentrisitas diafragma kita ganti jadi minus 5%. Gitu ya. Nah, terus yang EY kita ambil dari yang scale, kita add copy juga. Kita ganti jadi EY plus TT. Ini sudah positif ya, diafragmanya kita oke aja. Kita add copy lagi, berarti jadi EY minus TT. Ininya kita ganti jadi minus ya, minus 0,05 kan minus TT. Nah, terus yang terakhir yaitu yang tanpa torsi tak terduga, ya udah EX plus TT ini kita add copy aja boleh. Berarti yang EX doang. Kalau EX doang ini berarti 0 ya, kita isi diafragma eccentricity-nya. Gitu juga yang EY. Add copy aja, diganti namanya jadi EY. Kita ganti jadi 0. Nah, teman-teman perhatikan nama-nama ini, diingat ya, ada spasi atau tidak ada spasi itu diperhatikan, karena nanti berpengaruh waktu kita nginput kombinasi pembebanannya di ETABS-nya. Nah, oke, kalau sudah, kita udah lengkap semua, yang di Word tadi, yang udah kita bikin, ini sudah lengkap semua untuk load case maupun load pattern-nya. Sekarang kita input ke dalam ETABS. Caranya ada dua ya. Yang pertama kita bisa pakai define load combination di sini satu-satu. Ya, jadi kita pilih date-nya berapa, 1, sekian. Nah, itu mungkin lama ya, kita butuh waktunya. Kita ada cara yang lebih cepat. Walaupun memang banyak juga karena ada 34 kombinasi pembebanan, tapi ini lebih cepat ya. Teman-teman pilih table, terus model definition, load case definition, load combination definition. Ini diklik kanan, pilih yang interactive database. Nah, teman-teman lihat di sini ada tabel ya. Nah, teman-teman bikin di Excel, name, type is auto, load name, mode sampai SF. Yang ini nggak perlu. Nah, kalau kita bikin di Excel itu udah jadi seperti ini ya, name, type is auto, load name, mode sama SF. Nah, namanya diperhatikan. Jadi untuk nama, itu misal kita kasih nama COM1 ya, yang pertama, itu nama itu harus berada di semua baris. Ya, jadi bukan cuma di baris pertama. Sedangkan type ini itu hanya ada di baris pertama. Kita isi linear add aja ya, karena type-nya bukan envelope, bukan yang lain, kita pakai linear add aja. Is auto itu no, kita isi no. Nah, load name-nya kita mainkan di sini. Kalau kita lihat di Word kita itu ada 1,4D kombinasi 1. Berarti load name-nya itu ada date, ada SIDL, isinya 1,4 ya. Nah, gitu. Sedangkan untuk mode-nya itu dikosongin aja. Kosongin. Nah, buat memastikan, teman-teman bisa lihat di load pattern, namanya itu udah sama belum? Date, SIDL, jangan sampai salah ya. Spasi aja itu bisa bikin jadi error nanti. Nah, kita coba balik. Oh, belum gitu kan ya. Nah, terus kita namanya ini harus sampai baris paling bawah. Berarti sampai baris kedua ini. Sekarang kita bikin lagi combo 2 misalnya. Linear add lagi. Ini no. Ini namanya berarti ada date, ada SIDL, nilainya 1,2 kan, combo 2 ya. Kita coba lihat keywordnya. 1,2D tambah 1,6L. Berarti ada tambahan satu lagi lift, nilainya 1,6. Nah, sekarang yang agak lebih rumit, yang harus butuh kehati-hatian, itu adalah combo 6. Kita pecah jadi combo 6A. Oh sorry, ini namanya harus sampai bawah ya. Nah, terus combo 6A itu sama, linear F juga, no juga. Kemudian ada date 1,35. Berarti ada date sama SIDL. Nilainya 1,35. Terus ada yang A ya, yang A dulu ada plus. Plus ya, ini hati-hati ini plus. Nanti akan ada yang kasusnya minus ya. Jadi plus EX plus torsi tak terduga 100%. Berarti kita taruhnya, sorry di sini 1,35 lagi. Berarti di sini kita taruhnya EX plus TT. Nah, hati-hati ini dia spasinya hati-hati. Kalau teman-teman tadi di load case bikin pakai spasi, di sini juga harus taruh pakai spasi.
nilainya adalah 100%, berarti 1, positif ya, tadi masih positif. Terus tambah 0,3 EY. EY-nya tadi kita bikin juga sudah, nilainya 0,3. Nah, di sini maksudnya tadi yang kita mainkan di faktor skala, bukan di dalam ITAPS-nya. Tambah satu lagi beban hidup, berarti lift ya di sini, nilainya 1. Ini kita namain sampai bawah ya, sampai baris bawah. Gitu juga buat yang combo 6B. Misal di sini aku kasih nama 6B, yang biar cepat teman-teman copy aja, tinggal diganti di plus minusnya nih. Yang B itu EX-nya minus, berarti di sininya kita ganti jadi minus 1. Nah, gitu, dan seterusnya sampai kombinasi 7 yang paling terakhir. Gitu. Ini videonya tak lompatin ya. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi untuk combo 7 juga sudah, yang beda hanya di variabel D-nya jadi 0,5 ya. Sama nggak ada beban hidup. Nah, kalau sudah, ini kita bisa kembali ke ITAPS-nya dulu. Pilih yang load combination definition, buka interactive database-nya. Dan kita coba taruh di baris paling bawah ya. Kursornya. Terus kalau udah, ini kita copy semua, kecuali kepala tabelnya ya. Kita copy semua, Ctrl C, terus kita pilih yang ini ya, paste append ya, kita pilih. Nah, nanti masuk semua tuh yang sudah kita tulis, yang sudah kita isi, udah masuk semua, dan kita pilih apply to model. Oke, berhasil ya, nggak ada error, karena memang namanya sudah sesuai dengan apa yang ada di model ITAPS-nya. Kalau nggak sesuai, nanti muncul error, dan teman-teman harus perbaiki lagi, dan input ulang lagi di ITAPS-nya. Oke, kalau udah kita klik done, dan kita bisa lihat hasilnya itu di define sini, load combination. Nah, di sini sudah masuk semua. Kalau teman-teman mau cek salah satu, itu bisa dimodify, dan memang nilainya sudah sesuai ya sama kita, date-nya 135, X plus torsi tak terduganya juga ambil dari load case-nya, benar, 100%, EY-nya 0,3, lift-nya 1. Nah, nanti yang kombinasi lain kalau misal ragu bisa dicek sendiri ya. Nah, mungkin sekian untuk video pembuatan load combination ini. Selanjutnya kita akan desain elemen struktur kita. Kita mungkin mulai dari plat rantai dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.